Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah kemurahan Tuhan yang sudah menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kita sepanjang malam hingga saat pagi hari ini. Bahkan dari sahabat ini kita dapat berkumpul untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu mungkin masih ada di luar, dipersilakan masuk untuk kita memulai ibadah kita. Salam, haleluya, salam, haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang dan kasih Tuhan, kita bangkit bersama-sama berdiri untuk kita memulai ibadah kita dengan satu pujian. Kita angkat kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri ya. Haleluya. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku, Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memperbaiki.
Haleluya Yesus, haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Engkau yang kami agungkan Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan. Haleluya.
Mujizat terjadi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang bimbang dan ragu Tuhan teguhkan. Yang susah Tuhan beri penghiburan, dan yang kekurangan Tuhan selalu memberikan kecukupan. Tuhan, kami yakin Engkau sanggup mengubah tangisan kami menjadi tawa. Engkau sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Dalam tangan kami menyerahkan hidup ini. Tuhan, kami sangat bersyukur. Apa yang kami nikmati atas hidup ini hanya oleh kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu Tuhan beri bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih buat napas hidup. Dan saat hati kami ini bersukaria di dalam Engkau, maka Tuhan memberikan jamahan dan penyertaan Roh Kudus. Hati kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau, sebab Tuhan baik dan selalu baik. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami. Kami mau bawa korban persembahan milik Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau memberikan korban syukur kami kepadamu. Kami mau memberikan yang terbaik dan seluruh apa yang kami beri hari ini kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas kasih dan kemurahan-Mu. Kami hanya membawa hidup kami ini, dan apapun yang kami miliki adalah milik-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat waktu ini. Dan kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Bagaimana keadaannya, kabarnya? Tentu baiknya luar biasa, karena Tuhan yang membuat kita luar biasa. Amin. Haleluya. Baiklah, kita angkat satu pujian sukacita kita. Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan kekuatan. Tuhan
tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, yang akan deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat janji. Oh, yang telah atas maut yang penebusku, Dia hiduplah, yang penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, ku tahu Dia penolongku, tanahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, yang angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin, ku angkat janji. Oh, yang telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Yesuslah penebus kita ya, karena Dia sudah mengalahkan maut, sehingga dosa kita pun diampuni oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan senantiasa menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kita, sebab hanya Dialah sumber pertolongan kita. Haleluya. Tadi Bapak-bapak ya, memang soalnya kita ini kan ada kebaktian lagi nanti di tempat doa. Mungkin ini singkat ya, kita di rumah ibadah tempat ini. Kami persilakan kaum bapak-bapak ya, untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Maka kalau ini kita akan mempersembahkan persembahan untuk Tuhan ya. Dengan kita angkat satu pujian ini, betapa hatiku berterima kasih. Anas kendang lut benana. Haleluya Bapa, kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas segala kasih pemeliharaan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada saat pagi hari ini di rumah-Mu untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan hidup di hadirat-Mu. Demikianlah kami sudah Tuhan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami persembahkan melalui pujian kami boleh berkenan dan boleh menjadi dupa berbawa harum hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Tuhan, anak-anak-Mu tadi sudah memberikan persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau berkati. Biarlah semuanya boleh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati Tuhan setiap seluruh pekerjaan anak sidang jemaat-Mu, melewati profesi kepercayaan dalam pekerjaan kami. Kami yakin percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dosa dan pelanggaran kami. Demikianlah hidup kami ada dalam tangan-Mu senantiasa, sebab Engkaulah pengharapan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Tuhan, saya memohon kita bangkit bersama-sama untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Kita angkat satu pujian, Yesus kebenaran. Haleluya, Yesuslah Kau kebenaran. Haleluya. Yesus Kau
kasih-Mu. Sekali lagi. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau hidup kita serahkan kepada Bapa Gembala. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, 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 Haleluya. Ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupan kami, jalan kebenaran untuk keselamatan kami, dan kami hidup dalam kasih-Mu, dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkaulah tempat persembahan kami, hanyalah Engkau tempat pengagungan kami, dan hidup kami bergantung. Berkuasalah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, memberkati semua. Biarlah segala pujian penyembahan kami itu menyenangkan Tuhan, sehingga dalam pujian penyembahan kami boleh menikmati Engkau, dan Engkau berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan kami, dan sedang memulihkan semua kehidupan kami.
Terlebih saat ini kami membuka hati kami yang terbaik untuk kami mendengar firman Tuhan, untuk kami menaruh firman Tuhan, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah-buah. Kami diperbaharui dan hidup kami mempermuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih. Itu sebabnya kami tidak izinkan ada kuasa lain, ada roh-roh lain yang mengganggu kami dalam bentuk apapun itu. Kami bersatu dan kami tangking tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, enyak dari tengah-tengah kami. Engkau Roh Kudus berkuasa sepenuhnya, baik atas kehidupan hamba-Mu, baik atas kehidupan seluruh kami jemaah, dan juga atas kehidupan semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kami, supaya kami bersukacita dan menikmati segala yang terbaik yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Selamat bertemu pada Bapak Ibu, mungkin lama tidak beribadah, ya, dari keluarga, anak cucu dari keluarga Indoan yang ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Dia sangat baik dalam kehidupan kita, ya. Kita membuka Alkitab kita untuk firman Tuhan pada hari ini, itu kita ambil dari surat Korintus, ya, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai ayat yang ke-59. Iya, 57 sampai 58. Ayat 57 sampai 58. Kita baca ini ayat bersama-sama, ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 sampai ayat 58. Haleluya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Saya ulangi ayat yang ke-57 itu, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai umat pilihan Tuhan, saudara, sebenarnya kita dalam hidup ini kita bersyukur, ya, karena firman Tuhan jelas katakan bagi kita, kalau kita hidup di dalam kasih Kristus, maka apapun juga, ya, yang menjadi pergumulan selama kita hidup di dunia ini, atau, ya, saat kita beralih dari dunia ini, kemenangan bagi kita sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Amin, saudara. Saya ulangi, kita bersyukur kepada Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan, umat tebusan Kristus yang hidup di dalam kasih
Tuhan, ya, apapun juga yang menjadi pergumulan hidup kita, persoalan apa saja yang kita alami selama kita hidup di bumi ini, ya, kemenangan sudah disediakan oleh Yesus bagi kita. Juga saudara, pada saat kita ya selesai menjalani hidup di bumi ini, ya masuk dalam kehidupan ya yang kehidupan setelah kita selesai di bumi ini, dan Tuhan Yesus juga sudah menyediakan kemenangan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Makanya saya selalu berkata seperti ini, apapun juga ya yang saudara hadapi hari ini, yang saudara alami di hari-hari perjalanan hidup saudara, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, tetapi jaminan kemenangan sudah disediakan oleh Yesus. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara tadi adalah kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita dalam kita menghadapi segala tantangan, pencobaan, persoalan hidup selama kita di bumi ini. Coba kita lihat di dalam Roma, ya, kitab Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Roma pasal yang 8 ayat 33 sampai ayat 39 dikatakan seperti ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi di dalam firman Tuhan ini ya sangat jelas ya dan pasti, setiap orang yang hidup di dalam kasih Kristus, apapun juga yang kita hadapi, yang kita alami, yang mengancam, yang membuat kita berbahaya, ya, menghadapi banyak penderitaan, menghadapi banyak kesusahan, menghadapi banyak tantangan, tetapi Tuhan katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin, saudara. Jadi bahkan dikatakan baik maut maupun hidup, baik pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa yang ada di atas, yang ada di bawah, malaikat-malaikat, baik makhluk atau roh-roh yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang ada sekarang ini
maupun yang ada yang akan datang, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jadi dikatakan, ya, penderitaan kita yang timbul dalam kehidupan kita di tengah dunia ini adalah, saudara, dikerjakan oleh dunia yang ada di dunia ini yang membenci orang-orang percaya, atau oleh orang-orang yang jahat, yang kelihatannya mungkin baik tetapi merancang yang jahat dalam kehidupan kita. Itu memang terjadi di dalam kehidupan. Atau oleh makhluk atau roh-roh dikatakan, bahkan yang ada di dunia ini, yang ada di bawah, yang ada di atas, ya, atau yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang ada sekarang dan yang ada yang akan datang. Saudara, semuanya itu, saudara, berusaha mengintimidasi kehidupan kita manusia. Itu sebabnya jangan heran tatkala bayi yang masih ada dalam kandungan saja sudah diincar oleh roh jahat di udara, sehingga seringkali mengalami serangan penyakit, seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya saudara, dan di dunia ini kita bisa saja melihat orang itu kelihatannya baik, tapi saudara bisa dalam hatinya, kalau melihat saudara sudah senang, dia pikir kirnapika cara untuk menduruh ke pembelon maute. Nah, ini pengaruh di dunia ini. Dan roh-roh jahat di udara juga merancang segala macam cara untuk membuat kelemahan, untuk membuat penyakit, untuk merancang segala celaka dan segala bahaya di dalam kehidupan. Saudara-saudara kekasih, karena banyaknya begitu ya yang merintangi kehidupan kita, yang membuat rancangan yang tidak baik dalam hidup kita. Di dunia ini kita tidak bisa hadapi sendiri. Amin. Benar itu. Kalau orang-orang di luar Yesus, dia berusaha, saudara, mencari roh-roh yang dapat menolong dia, atau orang-orang yang punya ilmu yang kuat untuk dia dapat kekuatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang kita alami dahulu, saya juga alami dahulu. Saya pikir karena banyak penderitaan, banyak kesusahan ini, ya, entah kemana, mungkin mencari kekuatan, kuasa supranatural yang lain, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini. Yaitu bagi orang yang tidak percaya di dalam Tuhan. Tetapi justru itu membuat orang menjadi kebencian Tuhan, membuat orang akan menghadapi ya penghukuman kekal yang daripada Tuhan. Tetapi hanya satu jawaban yang dapat menolong kita, yang menyediakan kemenangan bagi kita atas segala macam pencobaan hidup, tidak ada lain, hanya di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab Yesus katakan, semua yang ada di surga, semua yang ada di bumi, apapun itu, semua ada di bawah kuasa Yesus. Amin, saudara. Di bawah kuasa Yesus. Dan bagaimana cara Yesus menolong kita, membebaskan kita? Dia sebagai Mesias, dia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, baik di surga, di bumi, baik yang ada di zaman dahulu, yang sekarang, dan yang zaman yang akan datang. Saudara-saudara, dia sebenarnya dengan perkataan saja, tetapi tidak dengan itu, dia menyelamatkan saudara, membebaskan saudara dan saya, yaitu dengan kasih. Karena saudara, kasihnya bagaimana? Dikatakan tadi, dia rela menderita, dia rela sengsara, dia rela mati, dia rela juga turun ke dunia maut, dia kalahkan maut bagi saudara, dia bangkit, dia kembali ke surga, dia ada di sebelah kanan Bapa. Tetapi dia tidak pernah berhenti untuk menjadi pembela saudara, untuk menjadi penolong saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk memberi kemenangan bagi kita. Amin, saudara.
Jadi kita harus beriman di dalam Yesus Kristus. Kita harus hidup di dalam kasih Yesus Kristus itu. Dan Yesus sendiri berkata, jika engkau hidup di dalam kasih-Ku itu, maka sebagaimana Aku hidup oleh kasih Bapa, dan demikian juga engkau hidup dalam kasih-Ku, maka engkau hidup dalam damai sejahtera-Ku, dan sukacitamu menjadi penuh. Amin, saudara. Sebab apa? Sebab apapun yang engkau hadapi, bukan engkau hadapi sendiri, tetapi Yesuslah yang ambil alih atas segala macam yang merancang bahaya atas hidupmu, apapun itu. Amin, saudara. Siapa yang sanggup melawan Tuhan? Kalau Tuhan yang menjadi pembela kita, Tuhan ada di pihak kita, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita? Itu kan kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya selalu katakan pada saudara, hiduplah di dalam kasih Kristus itu. Jangan kita berjalan sendiri dalam dunia. Andalkanlah Dia. Sebab Dia ada menyertaimu. Sebab tubuhmu itu baiknya. Ia ada di dalam engkau. Ia bukan hanya menyelesaikan karya penyelamatannya atas hidupmu di bumi ini, atas maut, tetapi Dia juga duduk di surga menyediakan tempat bagimu, tetapi Dia juga ada di dalam dirimu. Kita menjadi menderita karena kita mengabaikan Dia yang ada di dalam kita. Kita tidak memuliakan Dia di dalam hidup kita. Kita tidak mengagungkan Dia dan kita tidak mengandalkan Dia. Kita tidak katakan, hai Tuhanku, Engkau ada di dalam aku. Dan perjalanan hidupku ini bergantung kepadamu. Berkuasalah atas hatiku, atas pikiranku, atas hidupku, atas seluruh gerak-gerik dan perjalanan dan segala apapun yang aku hadapi. Amin, saudara. Buktikanlah kekuatanmu, buktikanlah kuasamu, buktikanlah hikmatmu, buktikanlah kemenanganmu. Pernah tidak kita katakan seperti itu? Itu yang membuat kita merasa betapa berat hidup ini, betapa susah hidup ini. Saudara-saudara, dalam keadaan apapun susahmu, jika engkau tahu dan engkau merasakan Tuhan ada di dalam engkau dengan iman, Dia bersama-sama engkau, Dia siap menyatakan sesuatu yang luar biasa bagimu. Amin. Haleluya. Kalau kita melihat dalam pelayanan Yesus, apapun persoalan yang dihadapi oleh manusia, semua mendapat pertolongan, kelepasan, kesembuhan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin, saudara. Apakah sekarang Tuhan berbeda? Tidak. Tuhan tetap sama. Ada banyak pergumulan yang kita alami. Tetapi kadang-kadang kita mengandalkan pikiran kita. Kadang-kadang kita membiarkan, tidak mempersilahkan Dia berkarya dalam hidup kita. Kita tidak memuliakan Dia. Kita menjauh dari kasih-Nya. Kita tidak mengalami apa-apa. Itulah sebabnya sehingga Yesus katakan, sesuai imanmu maka itu akan terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara, janganlah kita biarkan iman kita tidak betul-betul dalam kekuatan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang tidak sanggup Tuhan lakukan dalam hidupmu? Tidak ada. Sebab Tuhan merancang hidup kita bukan untuk celaka, tetapi untuk kita menikmati damai sejahtera di dalam kuasa-Nya, di dalam Dia, di dalam kasih-Nya. Amin. Itu kemenangan yang disediakan oleh Yesus, yang diberikan oleh Yesus untuk kehidupan orang yang mengasihi Dia. Firman ini bukan hanya kata-kata dalam buku, bukan cerita, saudara.
Tetapi itu menjadi suatu kekuatan kuasa yang besar, sebab firman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri yang hidup dan yang berkuasa. Haleluya. Itu yang pertama ya. Jadi jaminan kemenangan disediakan dan diberikan oleh Yesus bagi setiap kehidupan kita yang sungguh-sungguh ya dalam pengharapan iman dan kasih. Dia sudah sediakan. Yang kedua kita perhatikan adalah Tuhan Yesus juga menjamin kemenangan bagi kita atas sengat maut dan kuasa maut. Atas sengat maut dan kuasa maut. Apa itu sengat maut? Sengat maut itu dosa. Kuasa maut itu adalah kematian kekal atau penghukuman kekal. Itu kuasa maut. Kalau dalam ayat ini dikatakan juga ialah hukum Taurat itu kuasa maut. Sebab apa? Sebab Taurat itu menunjukkan dosa bagi manusia. Dan manusia tidak ada yang dapat melakukan Taurat, saudara. Sebab Taurat itu jika satu saja kita tidak lakukan, yang lain semua gagal. Jadi tidak ada manusia yang sanggup. Makanya kalau manusia berpegang kepada Taurat, dia akan masuk ke dalam maut, kematian, penghukuman. Dan untuk kita menang atas Taurat, maka kita harus masuk ke dalam kasih karunia. Sebab Yesus Kristuslah yang menggenapi Taurat bagi kita di dalam tubuhnya. Coba kita lihat, kapan Tuhan memberi kemenangan bagi kita atas sengat maut dan kuasa maut itu. Kita kembali kepada 1 Korintus tadi, 1 Korintus pasal 15. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 55. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 55. Dikatakan oleh firman Tuhan seperti ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 55. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu itu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi di sini Yesus Kristus memberi kemenangan yang kedua bagi kita, kemenangan atas sengat maut dan kuasa maut. Kapan itu terjadi? Itu pada saat Yesus datang kembali untuk menyatakan dirinya dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Dalam kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, kalau Yesus datang untuk menyelamatkan sebagai manusia, dia dalam bentuk tubuh manusia biasa. Tetapi setelah kebangkitannya dia di surga, dia juga di sebelah kanan Allah Bapa, dia juga menjadi raja surga di sana. Lalu nanti setelah menyediakan tempat bagi kita, dia akan kembali. Tapi dia datang bukan lagi dalam bentuk tubuh yang tadi, yang waktu dia datang lahir sebagai anak manusia, tetapi dia datang dalam kekuasaannya dan
dalam kemuliaannya. Penuh dengan kekuasaan Bapa, dikatakan, dan kemuliaan Bapa. Amin. Jadi pada saat itulah bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala yang terakhir ditiup, sangkakala yang ketujuh, dan dikatakan orang-orang mati di dalam Kristus itu akan bangkit, dan kita yang masih hidup, yang masih belum mati, akan diubah tubuh yang fana ini dengan sekejap mata. Sebab yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan setelah yang dapat binasa ini dan mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya kita memiliki tubuh yang kekal, yang tidak bisa berubah lagi. Maka pada saat itulah Tuhan Yesus memberi kemenangan bagi kita atas sengat maut dan kuasa maut. Sehingga genaplah firman yang berkata, hai maut, di mana sengatmu? Maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di mana kuasamu? Hai maut, di mana kemenangan? Sebab maut sudah ditelan oleh kemenangan, oleh kemuliaan. Amin, saudara. Sehingga pada saat itulah kita menghadap Tuhan, bukan dengan tubuh yang lemah, bukan dengan tubuh orang bangkit karena sakit dia lemah, tetapi dalam tubuh kekuatan yang sempurna, menyongsong Tuhan di angkasa. Amin, saudara. Untuk bersama-sama dengan Dia. Untuk apa kita di angkasa? Ada pujian kan? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang indah. Aku rindu bertemu dengannya, jauh di udara. Lupa saya itu lagu lama. Amin, saudara. Nah, disitulah nanti kita akan menghadap Kristus. Semua orang dari segala penjuru dunia yang percaya, yang mati dan yang hidup akan menghadap, bertemu dengan Kristus. Memang ada pengajaran saya lihat di TV yang beda dengan pengajaran kita. Kalau pengajaran mereka, saudara, saya lihat kita langsung masuk surga dan nanti barulah kita akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Penghakiman Kristus di situ bukan untuk menghukum, saudara, tetapi penghakiman di situ untuk kita semua menerima upah. Pada saat kita sudah dalam tubuh kemuliaan, nanti kita akan menerima upah di sana. Upah dari apa? Dari segala sesuatu yang engkau kerjakan di dalam iman kepada Yesus selama kita hidup di bumi ini. Amin. Selama kita hidup di bumi ini, di situ kita akan menerima mahkota kehidupan dan kemuliaan, dikatakan. Jadi berbeda-beda. Saya tidak sama dengan istri saya, sesuai dengan apa perbuatan iman yang aku lakukan di dunia ini dan apa perbuatan iman yang dia lakukan selama dia hidup. Itu semua akan dikembalikan oleh Tuhan, dan itu semua akan diuji oleh Tuhan. Itu sebabnya kita membangun iman kita di dunia ini harus dua dasar, saudara. Satu dasar bangunan, bahannya adalah kemuliaan, bahan yang mulia. Yang satu bahannya adalah bahan yang tidak mulia. Bahan yang mulia itu adalah emas, perak, dan permata, sehingga dia tahan uji. Waktu diuji dengan api, yaitu mata Tuhan sendiri akan menguji semuanya untuk menerima upah. Maka dia semakin murni akan mendapat upah. Ini upahmu. Dan untuk kehidupan kekal, ini mahkotamu untuk memerintah bersama Tuhan. Tetapi untuk yang punya bahan bangunan imannya, dia bangun di dalam hidupnya di dalam Tuhan, itu dasarnya kayu,
rumput dan jerami, dia akan terbakar. Tapi dia diselamatkan masuk surga. Tetapi dia mengalami kerugian, rugi. Sebab apa? Sebab dia tidak menerima upah. Artinya dia masuk surga tapi seolah-olah keluar dari dalam api. Jadi derajatnya rendah, kedudukannya rendah. Tapi masuk surga. Nah, itu kerugian untuk kekal dia alami. Itu dikatakan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau pengajaran yang lain dari gereja kita saya lihat nanti di tahta Tuhan di surga katanya. Bahkan diajarkan mereka Tuhan datang ke dunia itu 2 kali. Satu di awan-awan, satu nanti langsung ke dunia. Saya pikir begitu. Tuhan datang itu hanya sekali. Amin, saudara. Dan waktu kita menerima upah di awan-awan, nanti kita akan dibawa untuk membentuk kerajaan Kristus 1000 tahun damai. Ya, dan semua dunia akan hancur, semua meninggal orang dunia ini. Tapi dalam roh ada yang meninggal karena penyembahan kepada berhala tadi. Waktu hidup di dunia tadi dia banyak ikatannya, dia rohnya menjadi pengikut iblis, pengikut Lucifer. Ya, walaupun Lucifer pada saat itu kan dilempar ke jurang maut selama 1000 tahun, tapi mereka tidak akan bisa masuk ke dalam apa, saudara? 1000 tahun damai kerajaan Kristus tadi, pemerintahan Kristus. Mereka ada di dalam dunia orang mati atau dunia maut rohnya. Nanti saya akan jelaskan itu di apa, saudara, di ibadah rumah tangga nanti ya. Sebab itu berhubungan dengan itu. Amin. Dan nanti saya akan berbicara bagaimanakah dan dimanakah kehidupan setelah kematian. Bagaimana dan di mana? Tubuh kita di mana? Roh jiwa kita kemana? Dan bagaimana nanti? Apa yang harus kita dapatkan? Apa akhirnya? Nah, saudara kekasih, lengkap di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam pengajaran mereka yang di YouTube itu saya lihat, saya tidak terima itu. Sebab apa katanya? Nanti kerajaan 1000 tahun damai itu semua orang yang di luar Tuhan juga semua di sana. Tidak mungkin dalam kerajaan kudus, dalam kota kudus dikatakan kemah Tuhan yang kudus itu. Tapi justru di situ Israel rohani dan Israel jasmani dipermuliakan dan disaksikan oleh semua mata. Tapi dalam roh mereka akan melihat kemuliaan orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Nilai iman orang hidup dalam Kristus. Tapi mereka tidak bisa menghakiri. Sebab apa? Sebab tidak tahan melihat kemuliaan itu. Tapi nanti mereka akan dihakimi setelah 1000 tahun damai. Untuk apa? Untuk dihukum dalam lautan api. Kitab-kitab di kehidupan, catatan setiap orang ada. Tetapi tidak ada satupun mereka akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Itu sebabnya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan ukuran hukuman mereka di neraka juga berbeda-beda. Sudah sama seperti kita juga masuk surga, kita berbeda-beda juga. Kemuliaan kita tidak sama. Sesuai dengan bangunan iman kita di dalam Kristus selama kita hidup di dunia ini. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ini harus dipahami dan dimengerti oleh setiap orang percaya. Jadi jaminan kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara, adalah jaminan untuk kemenangan kita menghadapi segala macam pencobaan, persoalan hidup selama di dunia ini. Kalau kita tinggal di dalam iman, dalam kasih kepada Tuhan, kita mengalami kemenangan itu. Ada persoalan hidupmu, ada kemuliaan di balik itu. Semuanya. Sebab Tuhan sudah sediakan kemenangan.
Setelah itu kemenangan, setelah kita selesai di dunia ini, yaitu atas sengat maut dan kuasa maut. Itu pada saat Yesus menyatakan dirinya, sebab tubuh yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pada waktu yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, pada saat itulah kita menerima kemenangan dari Yesus atas sengat maut dan atas kuasa maut. Amin, saudara. Pada saat itu, sehingga genaplah firman, maut ditelan oleh kemenangan. Sehingga kita dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenangan? Sebab kita ada dalam kemenangan yang sudah disediakan oleh Yesus. Amin, saudara. Seperti yang dikatakan dalam firman yang kita baca tadi, ya ayat yang ke-57 itu ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kalau kita tahu kita akan menerima kemenangan, apa yang harus kita perbuat? Ayat 58 di situ. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu semua persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, apa yang kita lakukan dalam iman kita kepada Tuhan selama kita hidup di dunia ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan sudah menyediakan upahnya. Amin, saudara. Upahnya. Kapan Tuhan memberi kita upahnya itu? Pada saat kita bertemu di awan bersama Tuhan. Pada saat kita sudah mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa dan tidak dapat mati, menghadap Tuhan di angkasa. Amin, saudara. Amin. Setelah itu kita akan masuk kerajaannya. Pekerjaan apakah itu yang kita kerjakan di dalam Tuhan selama hidup kita ini? Semuanya itu tidak sia-sia, saudara. Oleh sebab itu saya selalu katakan pada saudara, kita sama-sama, kita kan sebagai umat Tuhan, kita tidak mau asal masuk saja, tetapi kita akan ridho nantinya waktu Tuhan datang, kita menghadap Dia dengan tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, untuk menerima upah, untuk kedudukan kekalmu dan untuk kemuliaan kekalmu. Berbeda-beda setiap orang, dan itulah yang akan menetapkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kekekalan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Pekerjaan dalam apakah itu? 1 Korintus pasal yang ketiga. Segala apa yang kita buat di dalam Tuhan nanti akan diuji oleh Tuhan. Ya, pada saat sebelum kita menerima upah itu, di hadapan Kristus, di hadapan mata Kristus itu, Dia akan uji semua. Ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Saya baca begini. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan, ya kan, waktu Tuhan datang di awan-awan, akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dalam api. Api itu kan matanya seperti api yang akan memurnikan untuk ya apa yang kita kerjakan tadi, menguji yang kita kerjakan. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang percaya tadi, orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun
seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Coba Yakobus pasal 2. Upah mereka yang tahan uji tadi, upahnya apa? Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Jadi semua pekerjaan kita nantinya, semua pekerjaan orang-orang yang hidup, itu sebabnya selama kita hidup, ada waktu kita hidup, janganlah kita giat dalam pekerjaan Tuhan, dikatakan. Sebab kita tahu persekutuan kita dengan Tuhan, semua pekerjaan atau jerih payah pekerjaan itu tidak sia-sia, tetapi harus dibangun atas dasar yang mulia, bahan yang mulia, yaitu dengan hati yang murni, suci, tulus. Amin, saudara. Kalau saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang murni, yang terbaik dari hati saudara, yang tulus, yang memang itu karena kasih kita kepada Tuhan, sudah lihat itu seperti emas, perak dan permata. Nah, kalau nanti diuji oleh api mata Tuhan, dia tidak akan terbakar, maka saudara akan menerima upah. Tetapi bagi yang tidak tahan uji tadi, saudara, karena apa? Karena asal-asalan, disamakan sama seperti barang kayu, rumput dan jerami, sehingga waktu diuji oleh mata Tuhan, waktu kita menghadap Tuhan datang di awan-awan, maka saudara, apa yang kita kerjakan tadi itu terbakar. Sehingga tadi dikatakan kita akan mengalami kerugian, rugi. Karena apa? Karena kita tidak mendapat upah. Jadi ingat, saudara, kalau saudara melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan atau memberikan sesuatu untuk Tuhan, asal-asal saja, tidak dengan kemurnian, saudara, tidak dalam kesungguhan, tidak ada apa. Untuk nanti, untuk hidupmu. Karena itu akan terbakar. Memang dia diselamatkan tadinya, dikatakan dia diselamatkan, tetapi seolah-olah keluar dari dalam api. Artinya saudara tidak menerima mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, tidak dalam kemuliaan yang sesungguhnya, sehingga masuk surga, masuk kerajaan Tuhan, tetapi dalam keadaan yang rendah. Asal kami surga itu, tapi saudara merasa rugi ya, rugi. Sehingga kita melihat, saudara, ini kalau seseorang, ya kita juga, misalnya kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lalu kita pilih ya kurang baik, saudara, rugi. Dan nanti tidak akan mendapat upah. Dan kita tidak menerima kemuliaan yang sesungguhnya, yang menjadi kerinduan saja. Ngerti maksudnya ya? Nah, sampai di situ supaya kita paham dan kita mengerti. Oleh sebab itu, saudara, kita harus melakukan segala sesuatu dengan dasar iman yang betul-betul murni, yang tahan uji. Semakin diuji, semakin
murni. Sebab emas, perak, permata itu semakin bakar dia semakin murni, semakin bercahaya. Tetapi kayu, rumput dan jerami dibakar, hangus habis. Demikian segala apa yang kita buat yang akan kita terima untuk kehidupan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Jadi inilah firman Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur, saudara. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah menyediakan kemenangan bagi kita, jaminan kemenangan bagi kita atas segala apapun yang kau hadapi persoalan hidup di dunia. Entah itu dibuat oleh orang-orang jahat atau roh-roh yang dapat disebut malaikat-malaikat, dikatakan kerajaan-kerajaan, ya, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang ada sekarang ini maupun yang ada yang akan datang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kau dari kemenangan Kristus. Amin. Sebab Tuhan menyediakan kehidupanmu lebih daripada orang-orang yang ada. Itu program Tuhan Yesus bagi mereka yang benar mengasihi Dia. Demikian juga Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi kita setelah kita selesai hidup di dunia ini, yaitu kemenangan atas sengat maut dan kemenangan atas kuasa maut. Pada saat Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang baru, sebab yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan pada saat itulah kita diberi kemenangan, sehingga maut ditelan oleh kemenangan, sehingga genap, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kemenangan. Sebab sudah dikalahkan oleh kemenangan yang dikerjakan oleh Yesus kepada kita. Sudah kita berdiri, saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur. Jadi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini dalam membangun kehidupan kita untuk kemuliaan, ya, untuk menerima apa yang akan kita miliki untuk kekekalan sebenarnya, yang akan kita terima dari Yesus. Kita akan menerima kemenangan selama hidup. Kita akan menerima kemenangan setelah kita, ya, selesai di dunia ini. Tetapi kita juga harus menerima upah. Dengan sebab apa yang kita lakukan di dalam Tuhan, semua tidak ada yang sia-sia. Berbahagialah saudara yang melakukan dengan segala kemurnian, dengan segala ketulusan, dengan iman, dengan kasih di dalam Tuhan. Apapun itu yang saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory Tuhan. Allah yang bela, siapa lawannya? Allah yang bela, siapa lawannya? Siapa lawannya? Lebih dari permohonan dalam segala hal, dalam segala hal, Ku pasti dapat lakukan semua. Ku pasti dapat, haleluya, lakukan semua. Yesus yang berikan kuatan, terpujilah namanya. Katakan Allah yang bela, kita sembah Dia. Allah yang bela, siapa lawannya? Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal, lebih dari pemenang dalam segala hal. Kau pasti dapat lakukan semua.
Yesus yang berikan kuasa, terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang berikan kuasa, terpujilah namanya. Yesus yang beri kemenangan, Yesus yang berikan nama, terpujilah namanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini, tetapi firman Tuhan datang padamu. Itu pernyataan pribadi ilahi sendiri. Apapun yang engkau hadapi di dalam dunia ini, pencobaan persoalan apapun, di dalam Yesus Dia sudah menjamin kemenangan bagimu. Yang penting bagaimana engkau punya iman di dalam Dia, punya kemurnian iman, dan mau hidup di dalam kasih-Nya itu. Di dalam kasih-Nya engkau akan lebih daripada orang-orang yang benar. Apapun, sebab Tuhan akan ambil alih segala persoalanmu. Tuhan ambil alih segala percobaanmu. Apa yang kau hadapi, apapun kesesatanmu, Tuhan ada di depanmu, Tuhan ada di dalammu, dan Dia akan menjamin kemenangan dan pertolongan yang ajaib. Bahkan bukan hanya bagi hidupmu di dunia ini saja. Yesus katakan, Dia sudah menjamin bagi kita kemenangan atas kuasa maut dan atas segala maut, kematian kekal, penghukuman kekal. Sebab Tuhan sudah menyediakan tubuh yang dapat binasa ini harus mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itu sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Sehingga pada saat yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat itulah genap janji Tuhan. Maut ditelan oleh kemenangan. Engkau dapat berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenangannya? Sebab Yesus sudah memberikan kemenangan. Dan kau dan saya akan menghadap tahta Tuhan, pengadilan Tuhan, untuk menerima upah. Dan kita akan terima pada saat kita melakukan dengan iman selama kita hidup di bumi ini, dalam kemurnian, dalam kebenaran yang tahan uji, atas dasar bahan emas, permata, ya, dibakar dia semakin murni. Tetapi kalau dasar yang kau bangun dalam hidupmu, dalam imanmu, yang kau kerjakan untuk Tuhanmu, kayu, rumput, dan jerami, maka semua terbakar. Kau mengalami kerugian. Itu sebabnya saudara, hindarkan dari itu. Sebab semua yang dapat dibakar tidak akan menerima upah. Allah yang bela. Mungkin ada di antara kita yang membutuhkan jamaah Tuhan. Kita akan doakan. Dan Tuhan menolong kita. Tuhan menyediakan kemenangan. Lebih dari menang dalam segala hal, dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua
ku pasti dapat lakukan semua. Lakukan semua. Yesusnya berikan kuatan, terpujilah namanya. Sekali lagi, Allah yang bela, haleluya. Allah yang bela. Saya minta Bapak Surya Diniaga maju ke depan berdoa bagi kita. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala hal, dalam segala hal, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang berikan kuatan, terpujilah namanya. Yesus yang berikan kuatan, terpujilah namanya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa, pelanggaran, kesalahan kami di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kehidupan kami. Kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang telah Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan segenap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada di dalam pimpinan. Saat ini kami telah menerima sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami untuk kami lebih hidup setia kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau lah juru selamat di dalam kehidupan kami. Kau pelihara hidup kami Tuhan, Engkau jaga setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, pergumulan kami, harapan kami serahkan ke dalam tangan. Juga Kau berkati setiap saudara kami, jemaat yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Kau lawat pemeliharaan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Allah melingkupi saya, atau kasih Yesus melingkupi saya sama saja. Haleluya Tuhan. Ku
Glory to God. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut juga. Sebab Allah selalu sanggup menolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut juga. Sebab Yesus selalu sanggup menolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mendekat aku dan menghibur aku, selamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mendekat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Oh, karena kasih-Nya ku tak takut juga. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, selamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Oh, karena kasih-Nya ku tak takut juga. Sebab Yesus selalu sanggup menolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, selamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, selamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, glory Tuhan, glory, haleluya, glory. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Engkau bahkan menjamin segala kemenangan bagi kami atas segala apapun yang kami hadapi, yang kami alami, atau persoalan apapun yang kami hadapi selama kami hidup di dunia ini.
Bahkan bukan hanya itu Tuhan, Engkau telah menyediakan kemenangan bagi kami setelah kami selesai menjalani hidup di dunia. Pada saat kami akan kembali kepadamu, Engkau mengalahkan bagi kami atas kuasa maut dan sengat maut. Sehingga pada saat itulah maut telah ditelan oleh kemenangan, dan kami menghadap tahta Tuhan dan menerima segala upah apa yang pernah kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami, inilah keadaan kami, baik pribadi, secara pribadi, dan Engkau melawat kami. Jika Engkau melihat ada kami yang sakit, pada saat ini Tuhan, kuasa kemenangan-Mu akan menyembuhkan kami semua dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Jika Engkau melihat ada yang lemah, pada saat ini kuasa Tuhan yang melampaui segala akal menjamah kami, memberikan kekuatan baru dalam nama Yesus Kristus. Demikian yang ada dalam masalah persoalan, beban berat, pergumulan berat, Engkau katakan Engkau memberikan pertolongan-Mu, Engkau memberi kemenangan-Mu, Engkau memberikan jawaban-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di antara kami yang tidak dicatat, tidak ada di antara kami yang tidak dalam kemenangan Tuhan. Sebab kami hidup dalam iman yang murni di dalam Tuhan, dan kami hidup dalam kasih karunia yang telah Engkau anugerahkan untuk kami menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus pimpin kehidupan kami semua, untuk kami dapat melakukan, memampukan kami mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga rumah tangga, ya Tuhan, keluarga, baik anak-anak yang duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, atau keluarga yang jauh dari keluarga yang ada di Pulau Pisau ini, atau di mana saja mereka, karena pendidikan, karena pekerjaan, karena perjalanan hidup mereka, usaha mereka, Tuhan memberkati, memelihara semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga atas segala apa yang telah Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Demikian segala mata usaha pekerjaan seluruh jemaat-Mu Kau berkati. Bangsa dan negara kami Kau berkati. Kota kami, Pulau Pisau, pemerintah kami, para keamanan, mau tokoh-tokoh masyarakat dan semua masyarakat lingkungan di mana kami hidup, semua diberkati oleh Tuhan. Seluruh pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, baik dalam ibadah-ibadah minggu-minggu hari ini, dan segala apa yang dapat kami lakukan untuk kami mempermuliakan Tuhan, akan berkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikianlah kehidupan kami ada dalam otoritas Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Ia mencurahkan berkatnya dari perbendaharanya, ia mencurahkan damai sejahteranya dari pribadinya sendiri, kuasanya sendiri, melingkupi dan menyertai kita sampai kepada hari Maranatha. Kami bersyukur menerima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.